pada hari ini, Penetua Debran Rebeta dan juga Penetua Nursiani Amnifu. Ya, baik. Terima kasih Pak Pendeta. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat sekalian. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita pada hari ini, pada pagi ini, terlebih dahulu kita akan mengikuti warta jemaat Minggu tanggal 13 Maret 2022. Majelis Jemaat GKI Pulau Mas mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh jemaat dan simpatisan beserta dengan keluarga dan tetap di tempat tinggal masing-masing. Ibadah kita pada hari ini, Minggu 13 Maret 2022, yaitu Minggu Prapaskah kedua, kita adakan melalui Zoom meeting dengan tema kita pada hari ini, Janji Allah menguatkan hidupmu, bacaan Alkitab, terambil dari Lukas pasal 13 ayat 31 sampai 35 dengan pelayan firman Pendeta Setio Haryo Mahanduro, Penatua yang bertugas Penatua Debran Rebeta dan Penatua Nursiani Amnifu. Petugas MM, Saudara Christopher Abineno. Selanjutnya untuk kebaktian kita minggu depan pada tanggal 20 Maret 2022, kita masuk pada Minggu Prapaskah ketiga. Itu nanti kita adakan melalui live streaming YouTube dengan tema Menghidupi Biji Sesawi. Bacaan Alkitab terambil dari Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 19 dengan pelayan firman Pendeta Franky Napitupulu, Penatua yang bertugas, Penatua Sarjono dan Penatua Paula Abineno. Selanjutnya, untuk ibadah persekutuan doa malam, untuk GKI Pulau Mas akan kembali diadakan pada setiap hari Kamis, yaitu pada minggu pertama, ketiga, dan kelima, pada pukul 19.30 melalui aplikasi Zoom Meeting. Demikian informasi ini kami sampaikan, Tuhan memberkati. Selanjutnya untuk kegiatan Prapaskah, yaitu yang pertama pendalaman Alkitab Pemuda dan Remaja, edisi khusus pada masa Prapaskah GKI Pulau Mas 2022. Panitia Paskah mengajak teman-teman pemuda dan remaja untuk ikut serta dalam kegiatan pendalaman Alkitab bersama yang akan diadakan melalui Zoom Meeting pada pukul 18.00. Selanjutnya untuk persekutuan doa keluarga. Panitia Paskah mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua untuk ikut serta dalam kegiatan Minggu Prapaskah, yaitu persekutuan doa keluarga yang diadakan setiap Sabtu, di mana keluarga dapat bersekutu berdoa bersama di rumah masing-masing, dan jam untuk doa dapat ditentukan sendiri oleh keluarga. Panitia akan mengirimkan liturgi yang dapat dipakai untuk persekutuan doa keluarga tersebut. Mari kita bersama dengan keluarga mensyukuri atas setiap berkat kasih Tuhan buat keluarga kita. Selanjutnya untuk persiapan Majelis Jemaat GKI Pulau Mas. Majelis Jemaat GKI Pulau Mas mengadakan kegiatan persiapan pelayanan Majelis Jemaat secara online setiap hari Jumat pukul 19.30 WIB dengan agenda menyiapkan kegiatan pelayanan selama 1 minggu ke depan. Untuk itu diharapkan masukan dari jemaat GKI Pulau Mas untuk berbagai hal tentang kehidupan pelayanan kita bersama. Dan saran tersebut bisa disampaikan melalui masing-masing majelis jemaat pendamping. Selanjutnya untuk Komisi Dewasa, Majelis Jemaat dan pengurus Komisi Dewasa mengundang Opa, Oma,
Bapak Ibu lansia untuk mengikuti persekutuan doa lanjut usia yang akan diadakan pada Sabtu 26 Maret 2022 mulai pukul 9 sampai pukul 10.00 melalui Zoom meeting. Untuk kelas katekisasi, Majelis Jemaat mengundang untuk peserta kelas katekisasi dan orang tua wali untuk hadir dalam percakapan yang akan dilakukan pada hari ini, Minggu 13 Maret 2022, mulai pukul 12.00 sampai selesai melalui Zoom meeting. Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan jemaat yang berulang tahun pada bulan Maret. Yang pertama untuk adik Stefani Rabeta, Senin 7 Maret 2022. Saudara George pada hari Rabu 9 Maret 2022. Saudara Salomika Misael Kurniawan, Rabu 9 Maret 2022. Oma Magdalena Ten, Wondal, Minggu 13 Maret 2022. Selanjutnya, Bapak Palendungan Girsang, Jumat 18 Maret 2022. Saudari Helena Gerits, Minggu 20 Maret 2022. Saudara Kli David Abineno, Minggu 20 Maret 2022. Majelis Jemaat dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari, Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun pada bulan Maret ini. Yang terakhir, bantuan penanganan pandemi COVID-19 disampaikan kepada seluruh Bapak, Ibu jemaat dan simpatisan kalau ingin berbagi dalam memberikan bantuannya untuk penanganan COVID-19 dapat ditransfer ke Bendahara Majelis Jemaat atau ke nomor gereja. Untuk laporan keuangan dapat kita lihat di Warta Jemaat ataupun yang akan ditampilkan oleh petugas multimedia kita. Demikian Warta Jemaat pada hari ini, Minggu tanggal 13 Maret 2022. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jemaat GKI Pulau Mas, saat ini diri kita telah memasuki masa Prapaskah 2022. Pada Paskah tahun ini, tema kita adalah kemenangan untuk kehidupan, yang didasari di dalam bacaan Lukas 24 ayat 5. Tema yang terus mengajak kita untuk menghayati bahwa hidup itu berharga, karena hamba Tuhan yang hadir. Tuhan yang hadir di dalam dunia, melalui Tuhan Yesus Kristus, pengorbanannya, dan juga kebangkitannya. Untuk dapat menghayati arti Paskah pada tahun ini, diri kita diajak untuk ikut serta dalam rangkaian kegiatan-kegiatan GKI Pulau Mas. Untuk detail rangkaian kegiatan masa Paskah, berikut rangkaian kegiatan masa Paskah GKI Pulau Mas. Adapun rangkaian kegiatan masa Paskah kita pada tahun ini adalah Kamis minggu pertama dan juga minggu ketiga kita ada persekutuan doa malam. Lalu Kamis minggu kedua dan keempat kita ada PA bersama di dalam jemaat tentunya. Lalu setiap Sabtu malam ada doa keluarga yang bahannya akan di-sharingkan kepada jemaat-jemaat sekalian. Tentu juga kita akan memasuki Minggu Prapaskah, lalu kita ada aksi Paskah dan juga ada sapaan gembala setiap minggunya. Inilah rangkaian-rangkaian kegiatan masa Paskah kita pada tahun ini. Kiranya dapat memelihara iman dan juga menumbuhkan iman kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana jemaat sekalian? Jadi, kegiatan-kegiatan yang ada di Jemaat GKI Pulau Mas dalam masa Paskah ada PA atau pendalaman Alkitab bersama jemaat, lalu ada persekutuan doa bersama jemaat, persekutuan doa bersama keluarga, lalu ada Minggu Prapaskah, Rabu Abu,
Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Minggu Paskah. Demikian informasi yang kami sampaikan mengenai seluruh kegiatan di masa Prapaskah tahun ini. Dan tentunya kami mengajak seluruh jemaat, Bapak, Ibu, Om, Tante, Kakak, dan Adik untuk berpartisipasi mengikuti kegiatan yang ada. Kiranya melalui kegiatan yang ada, iman percaya kita bisa bertumbuh dan terpelihara. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, jemaat sekalian, kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita untuk masuk di dalam ibadah pada saat ini. Untuk itu, saya mengajak kita untuk saat teduh sejenak. Jemaat dijemput untuk bangkit berdiri. Panggilan beribadah. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Karena Tuhan, jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Kita sambut dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Melalui NKB 7 bait pertama dan kedua, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala, segala serafim kerubim, pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya, semesta alam, pujilah Tuhan yang di sorga, nyanyikan haleluya, bersorak-sorai bagi Rajamu, 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 bersorak-sorai bagi Rajamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebaktian Minggu Prapaskah kedua ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Kasih karunia, damai sejahtera, dan cinta kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus beserta dengan saudara sekalian. Dan Dan menyertai saudara saudara juga.
Persilahkan untuk duduk. Janji keselamatan yang Allah berikan kepada manusia nyata di dalam kehadiran Tuhan Yesus Kristus di dunia. Kematiannya menjadi sebuah pengorbanan bagi dunia agar dunia memperoleh keselamatan. Tuhan tidak meninggalkan janjinya. Ia senantiasa menyertai perjalanan kehidupan umatnya. Mari kita merespon janji Tuhan di dalam keseharian hidup kita dengan berpengharapan hanya kepadanya dan bersukacita di dalamnya. Kita sambut dengan memuliakan Tuhan dari PKJ 165 bait pertama dan kedua, janji yang manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing bagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama kita merendahkan diri kita sepenuhnya di dalam doa pengakuan dosa kita. Marilah kita membawa bersama segala sesal dan dosa kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 29 di muka Tuhan Yesus. Nyanyian ini adalah doa kita kepada Allah yang menyatakan janji dan memenuhi janjinya. Di sisi lain, terkadang kita meragukan janji Allah. Mari kita menyanyikan
Kidung Jemaat 29, di muka Tuhan Yesus kita nyanyikan dengan lembut. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insyaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Jemaat dijemput untuk bangkit berdiri setelah kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah, maka sekarang dengarkanlah berita anugerah darinya. Dalam kasih, kita mendapatkan kasih pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus yang diambil dari 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kita sambut berita anugerah ini dengan menyanyikan NKB 23, bait pertama sampai ketiga, di dalam kasih yang teguh. Di dalam kasih yang teguh telah datang Yesus Tuhanku, menghapus aib dan dosaku. Dia mengangkatku dari lembahku, direngkuh dengan tangannya yang lembut. Gelap lenyap, terbitlah terang, oh syukurku diangkatnya. Suaranya telah ku dengar, memanggil aku yang cemar. Meskipun dosaku besar, Dia mengangkatku dari lembahku, direngkuh dengan tangannya yang lembut. Gelap lenyap, terbitlah terang, oh syukurku diangkatnya. Jemaat, saya persilakan untuk kita duduk kembali.
Marilah kita menyambut firman Tuhan dengan sebuah persiapan diri di dalam doa kita untuk kiranya kita dapat mengerti firman Tuhan, terlebih lagi melakukannya di dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam keseharian hidup yang kami punyai, kami menyadari bahwa Tuhan yang memberikan, Tuhan yang ada di dalam setiap keseharian hidup yang kami punyai. Kami bersyukur dalam waktu ini, di rumah kami masing-masing, dimanapun diri kami berada, kami kembali hadir dalam persekutuan jemaat-Mu, dalam kebaktian Minggu Prapaskah yang kedua ini. Kami akan kembali membaca firman, kami akan kembali merenungkannya, dan juga Tuhan, tolong kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam keseharian hidup kami. Kami yakin dan percaya, Roh Kudus hadir sebagai penolong kami, untuk kami dikuatkan menjadi firman yang hidup, menjadi firman yang terlihat, dirasakan oleh banyak orang yang ada di sekeliling kami. Tuhan berkati hamba, kiranya persiapan yang telah hamba lakukan menjadi sebuah modal, menjadi sebuah cara hamba untuk dapat membawakan firman-Mu dengan baik. Inilah Tuhan doa kami, ungkapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan, Sang Firman yang hidup, Kristus Yesus, kami telah bersatu dalam doa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Injil kita pada pagi hari ini diambil dari Lukas 13. Lukas 13, ayatnya yang ke-31 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Lukas 13, ayat 31 sampai dengan 35. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Pada waktu itu, datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga, aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh, kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Shalom, salam damai, salam sehat
untuk kita sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Viktor Frankl, ia adalah seorang psikiater asal Austria. Di dalam perjalanan kehidupannya, ia mengalami begitu banyak kisah. Salah satunya ia pernah merasakan kamp konsentrasi bagi orang-orang Yahudi yang ditawan oleh Nazi Jerman. Ia mempunyai sebuah konsep tentang pengertian makna hidup. Ia menjabarkan bahwa dalam makna hidup, seseorang tidak terlepas dari tujuan hidupnya. Tentu, tujuan hidup sendiri adalah hal yang perlu gitu ya kita capai dan juga kita punyai. Nanti dulu ngomongin tercapainya. Mungkin yang pertama perlu kita rasakan adalah kita mempunyai tujuan hidup. Maka kebermaknaan hiduplah kemampuan dan kualitas seorang untuk menghayati, mengembangkan potensi yang dimilikinya agar ia dapat mencapai tujuan hidupnya. Untuk diri seseorang dapat mengerti dan juga dapat memberi arti terhadap kehidupannya. Maka dari pengertian yang Frankl punyai, setiap pribadi kiranya mempunyai sebuah tujuan hidup. Tentu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap pribadi mempunyai tujuan hidup yang berbeda-beda. Ada yang ingin hidupnya sehat, ada yang ingin hidupnya berkecukupan, ada yang ingin hidupnya membahagiakan keluarganya, dan lain sebagainya. Ini bukan soal tujuan hidup siapa yang lebih mulia, tujuan hidup siapa yang lebih baik, tetapi bagaimana diri kita dengan kita percaya dan yakin Tuhan mempunyai atau Tuhan memberikan kepada kita talenta-talenta yang terus kita kembangkan, terus kita asah untuk agar memperoleh atau mencapai tujuan hidup itu. Bapak Ibu bisa coba kembali lihat, coba kembali renungkan, apa yang menjadi tujuan hidup saya? Apa yang menjadi sebuah hal yang ingin saya tuju di dalam kehidupan ini? Ini bukan soal besar-besaran tujuan kehidupannya. Ada beberapa orang yang kita lihat di minggu-minggu ini, wah dia mempunyai mobil yang sangat keren gitu ya. Hidupnya mewah, bergelimpangan harta dan lain sebagainya. Ternyata harus berurusan dengan hukum karena apa yang dia punyai gitu ya. Ini bukan soal tujuan hidupnya, tetapi bagaimana kita menggali diri kita untuk mencapai tujuan hidup itu. Bapak Ibu jemaat sekalian, coba kita renungkan tujuan hidup kita itu apa? Apa kehadiran atau makna hadir kita di dalam kehidupan ini? Karena ini menjadi satu hal yang penting, karena ini menjadi satu hal yang perlu kita pikirkan, perlu kita renungkan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup ini gitu ya, kita merasakan betapa berlikunya kehidupan ini. Kehidupan merupakan dinamika yang setiap orang mempunyai perjalanannya. Ibarat perjalanan, jalan-jalan yang kita lewati itu tidak semuanya beraspal mulus gitu ya, halus seperti sirkuit Mandalika gitu ya. Kadangkala ada jalan yang berlubang, bahkan lubangnya terkadang sangat parah sehingga membuat si pengguna jalan sampai harus berhati-hati dalam melewatinya. Bahkan juga ada jalan yang benar-benar tidak bisa dilewati. Ya, contohnya jalan yang terputus oleh karena ada longsor atau sebagainya. Dan percayalah, menunggu jalan longsor untuk bisa dilewati itu sangat-sangat berat gitu ya. Saya pernah merasakannya ketika di Puncak Bogor. Oleh karena itu, seandainya
ketika kita mencoba menghindari jalan ini pun, ada jalan lain yang menunggu kita. Oleh karena itu, jalan inilah yang memang harus kita tempuh. Setiap kehidupan kita, ketika kita mempunyai tujuan, harus ada jalan yang kita tempuh. Kalau kita melihat kisah-kisah kehidupan yang ada di dalam Alkitab kita, contohlah satu, Bapak Abraham gitu ya. Bagaimana Abraham dalam perjalanan hidupnya digoncang, perjalanan hidupnya bukan hal yang mudah. Oh, dia kan orang yang sangat berkecukupan gitu ya, hartanya sangat banyak, pegawainya tuh banyak banget. Tetapi dalam pergumulan hidupnya, ia menantikan janji Allah. Bahwa Allah telah berjanji akan memberikan keturunannya seperti pasir di pantai gitu ya. Seperti bintang di langit yang tidak terhitung jumlahnya. Tapi apakah Abraham dapat kuat memegang janji Allah? Ada pergumulan di situ. Dan kita juga bisa melihat bagaimana janji Allah kepada Abraham diwujudkan dalam sebuah bangsa yang besar, dalam sebuah bangsa yang tidak terhitung banyaknya gitu ya Bapak Ibu jemaat sekalian. Inilah jalan kehidupan yang Abraham tempuh. Jalan derita adalah jalan yang harus dilalui oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk menyatakan penggenapan janji Allah. Janji Allah apa sih kepada umat manusia? Apakah janji Allah adalah, oh tenang, kamu kalau mengikut aku, hidupmu akan enak-enak terus. Kalau kamu mengikut aku, kamu akan selalu mendapatkan apa yang kamu doakan. Apakah janji Allah adalah janji yang seperti itu? Ada satu janji yang ini menjadi sebuah hal yang kita sebut dengan anugerah. Anugerah adalah hal yang tidak kita usahakan, tetapi Tuhan berikan kepada kita. Anugerah adalah hal yang sangat indah di dalam relasi antara Tuhan dengan kita. Anugerah hanya Tuhan yang berikan kepada manusia yang percaya akan anugerah itu. Apa itu? Yaitu keselamatan. Tidak ada jalan lain yang dipilih oleh Kristus untuk dapat menggenapi janji Allah dalam keselamatan ini. Karena itu ia harus masuk ke dalam Yerusalem, kota di mana para nabi telah mengalami penderitaan. Dalam bacaan Injil kita, Bapak Ibu jemaat sekalian, kita melihat berbagai macam ancaman terhadap Kristus yang dapat membuat tujuan Kristus ini berbelok gitu ya. Ini kan kalau kita mau mencoba menggapai satu hal, kan banyak gitu ya goda-godaan yang bisa hadir dalam hidup kita. Baik dalam diri kita, waduh, tujuannya untuk dapat turun minimal 1 kilo lah bulan ini. Dalam diri kita, aduh, males banget nih. Olahraga, aduh, kayaknya capek banget gitu ya. Eksternalnya, aduh, ini ada makanan daging-daging dan lain sebagainya yang menggoda diri kita. Ya itulah, ya mungkin ini tidak bisa disamakan gitu ya Bapak Ibu jemaat sekalian dengan apa yang Kristus hadapi. Tetapi kita bisa melihat bagaimana ketika kita untuk mencapai tujuan hidup ini, banyak hal yang menggoda diri kita. Dan Kristus ketika Kristus hadir di dunia ini dengan tujuan yang jelas, yaitu menyelamatkan manusia melalui jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, ada banyak hal yang membuatnya atau banyak hal yang mencoba membuat Kristus berpaling dari tujuan. Salah satunya bacaan kita tadi. Ini orang Farisi yang biasanya
suka berdebat gitu ya, yang sering tidak sepemikiran dengan Kristus. Dikisahkan ada beberapa orang Farisi mendatangi Tuhan Yesus dan mengatakan kepadanya bahwa Herodes akan membunuh dia. Wah, ini kalau kita melihat secara kacamata kita gitu ya mungkin ya. Ini kan sebuah peringatan yang baik gitu ya. Bapak Ibu, kalau ada seseorang yang perhatian dengan Bapak Ibu jemaat sekalian, tentu kan rasanya senang gitu ya. Apalagi memperingati diri kita kalau ada bahaya dalam hidup kita. Coba nih kita mau ngobrol-ngobrol nih, Pak Debran. Kalau ada orang yang seperti orang Farisi gitu yang ngingetin Pak Debran, ini seneng nggak nih Pak Debran nih? Ada yang ngingetin, hati-hati Pak Debran, di sono no jalanan no ada begal tuh, banyak begal di sana. Mendingan jalan yang lain dah. Gimana tuh Pak Debran? Oh, senang banget, Pak. Senang banget deh. Iya. Itu sangat manusiawi ya Pak Debran ya? Manusiawi. Manusiawi. Kalau kita diperingati di jalan sana tuh ada begal tuh. Ya, kita mungkin secara naluri kita ya udah lewat jalan lain gitu ya. Atau kalau perlu ya udahlah, nggak usah jalan-jalan kemana dulu gitu ya. Kembali aja gitu kan. Atau di sana ada longsor, hati-hati dan lain sebagainya gitu ya. Ya ini menyangkut nyawa. Terima kasih Pak Debran untuk sharingnya. Ini menyangkut nyawa gitu ya. Ini menyangkut nyawa yang Kristus punyai gitu ya. Kalau kita lihat sepintas gitu, apa yang disampaikan oleh orang-orang Farisi nampak sangat baik. Tetapi Kristus menyadari bahwa kehadirannya di dunia ini bukan untuk menjadi seorang raja, bukan untuk menjadi seorang pemimpin di dalam kehidupan bangsa Yahudi pada saat itu. Karena Kristus menyadari bahwa kehadirannya di dunia ini adalah untuk menyelamatkan manusia melalui jalan penderitaan. Dan jalan penderitaan ini seperti yang tadi disampaikan di dalam warta masa Paskah kita, bagaimana kematian membawa kepada sebuah kehidupan. Ini yang menjadi sebuah hal yang menjadi tujuan Kristus. Kemenangan untuk kehidupan. Ini tema Paskah kita, tema besar kita pada masa Paskah ini. Bagaimana Kristus melihat jalan yang memang harus dia tempuh. Dan jalan itu berkaitan dengan Yerusalem. Tempat di mana ia akan mengalami penderitaan. Mendengar hal itu, Tuhan Yesus menyampaikan pada mereka, supaya menyampaikan kepada Herodes bahwa ia tidak akan pergi, ia tidak akan meninggalkan. Bahkan Kristus menyebut Herodes dengan sebutan serigala, karena mungkin untuk menunjukkan alasannya hendak membunuh Yesus, yaitu demi keamanannya sendiri. Ini Herodes membenci Yesus, membenci Tuhan Yesus, karena ia melihat bahwa Kristus mempunyai banyak orang yang dapat mengikuti dirinya. Jangan-jangan posisi Herodes ini akan terancam dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Kristus ingin menyampaikan pesan yang jelas kepada Herodes, bahwa ia harus melakukan tugas yang ia punyai. Yesus menangisi Yerusalem. Ia melihat Yerusalem merupakan kota yang dahulu Allah menyatakan perkenanannya, namun di sisi lain, kota ini terjadi pemberontakan kepada Allah dengan cara menolak bahkan membunuhi para nabi-nabinya. Allah sangat mengasihi Yerusalem dan mengupayakan keselamatan mereka. Cara Allah untuk menyelamatkan ibarat seorang induk ayam yang rindu mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya agar mereka terlindung
dari bahaya pemangsa, Bapak Ibu jemaat sekalian. Di perikop ini kita menemukan bahwa rencana Tuhan Yesus berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh orang-orang Farisi. Bahkan kita sekalian. Tuhan Yesus berfokus terhadap apa yang harus ia genapi, yaitu janji keselamatan. Janji yang telah lama dinantikan oleh umat manusia. Kehadiran Mesias. Kita bisa melihat janji Allah dahulu, sekarang, dan selamanya adalah tetap di dalam kesetiaan Allah. Kalau kita pernah dikhianati, pernah dilanggar gitu ya janjinya, tentu kita merasakan ada kekecewaan. Tetapi di dalam Tuhan, janjinya kekal, janjinya tetap. Dari firman Tuhan pada hari ini, kita menemukan pesan yang jelas. Tuhan Allah tidak akan melupakan janjinya. Melihat kisah Abraham tentang diri kita yang menemukan janji Allah ditepatinya. Di tengah lika-liku hidup Abraham, karya Kristus di dunia merupakan tanda penggenapan janji Tuhan yang akan digenapi dan telah digenapi. Kristus tidak menghindari kematian yang akan terjadi. Ia tetap berpegang terhadap misinya, terhadap tujuannya hadir di dalam dunia ini, yakni menjadi juru selamat manusia, juru selamat dunia ini. Kematian Kristus menjadi keselamatan bagi umat manusia, membawa kehidupan baru di dalam Kristus, kehidupan yang penuh sukacita. Karena kita telah diselamatkan oleh Kristus, kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Pengharapan di dalam sukacita dan juga syukur. Meskipun dalam pergumulan hidup yang kita rasakan, kita acap kali goyah. Kita acap kali merasa apakah janji Tuhan benar di dalam hidup kita. Oleh karena itu, berpegang teguh dalam janji pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus perlu terus dipelihara, Bapak Ibu jemaat sekalian. Pengharapan bila tidak dipelihara, bila tidak dikuatkan setiap harinya, akan menjadi pengharapan yang lain. Akan menjadi sebuah pengharapan yang mudah untuk jatuh. Oleh karena itu, kita mau mengingat kembali dan merasakan kembali penyertaan Allah di dalam kehidupan kita. Ada janji Allah yang menguatkan hidup kita. Karena setelah hujan, ada sebuah cahaya yang menyinari diri kita kembali. Setelah ada angin badai, ada hembusan angin yang menyegarkan diri kita. Dalam setiap permasalahan, kita percaya dan yakin kita tidak sendiri menghadapinya. Ada Tuhan bersama dengan kita. Ada Tuhan yang mengajak orang-orang di sekeliling kita untuk membantu, untuk menolong, dan juga mengajak diri kita menjadi mitra Allah, sahabat Allah bagi sesama manusia. Janji Allah iya dan amin, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersaat teduh sejenak. Bersama dengan saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa
Mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dan masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dan derita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan syafaat. Dalam kerendahan hati kami mengingat kembali akan keselamatan yang menjadi anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kiranya kami dapat meresponnya dengan menjadi pengikut-Mu yang setia, dengan menjadi sahabat-Mu yang terus bertumbuh, yang terus memahami akan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kiranya Tuhan, kami tidak melupakan janji Tuhan, janji yang kami dapat lihat pengenapannya, janji yang dapat kami rasakan di dalam hidup kami, bahwa kami tidak sendiri, ada Tuhan bersama dengan kami. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa terkhusus untuk kedamaian di dunia ini. Saat kami melihat peperangan yang terjadi di dalam dunia ini, kami berdoa untuk Rusia. Kiranya Tuhan berikan hikmat, berikan cinta kasih, agar para pemimpin terkhusus di Rusia dapat melihat cinta kasih sesama, dapat membuat kebijakan untuk perdamaian. Dan kami juga berdoa untuk sahabat kami, rakyat Ukraina, yang pada saat ini berjuang. Kiranya Tuhan berkati mereka di dalam perjuangan, di dalam kehidupan yang tentu tidak mudah untuk mereka hadapi pada saat ini. Biarlah Tuhan, Engkau berikan hati yang penuh dengan kedamaian di kedua pihak ini. Kami juga berdoa untuk bangsa kami yang pada saat ini tengah berjuang, terkhusus untuk program Ibu Kota Negara yang pada saat ini tengah terus dibangun, yang terus digumuli Tuhan, baik secara politik maupun dalam proses pembangunannya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati para pemimpin kami untuk dapat melakukan tugas tanggung jawabnya dengan sangat baik dan penuh tanggung jawab. Biarlah program besar ini bukan menjadi sebuah tempat ajang korupsi dan lain sebagainya. Biarlah perpindahan ibu kota negara yang sedianya akan dilakukan beberapa tahun lagi, Tuhan berkati prosesnya. Kami juga berdoa untuk diri kami Tuhan, yang di dalam bangsa dan negara ini mempunyai peran. Kiranya Tuhan berkati diri kami di dalam menjadi pembawa damai dimanapun diri kami berada. Kami juga berdoa untuk gerejamu, GKI Pulau Mas, baik di Induk maupun di Bajem Harapan Kita Bekasi. Kiranya Tuhan berkati kami di dalam pelayanan yang kami lakukan, di dalam persekutuan yang
lakukan di tengah-tengah jemaatmu. Biarlah segala kegiatan, segala hal yang kami lakukan, semua berkenan hanya kepadamu. Kami juga mengucap syukur untuk jemaatmu yang berbahagia karena bertambah usia dalam minggu ini. Untuk adik Stefani, Margareta, Rabeta, untuk saudara Georgie, untuk saudara Shalomika, Misael Kurniawan, untuk Oma Magdalena Ten Wondal, kami mengucap syukur untuk perjalanan yang telah dilalui. Kami juga mengucap syukur untuk jemaatmu yang juga berulang tahun pada minggu ini di Bajem Harapan Kita. Untuk anak Yolanda Mariska Veo, anak Jonathan Natius Pagler, untuk Bapak Melki Sedek, untuk Ibu Lydia Winarsi, untuk Saudari Stefani, dan juga Bapak Tumino dan Penetua Ratnawati. Kami mengucap syukur untuk bertambahnya usia sahabat, rekan sepelayanan yang kami punyai. Kiranya bertambahnya umur juga bertambah kebijaksanaan, bertambah hikmat, bertambah akan cinta kasih kepada Tuhan dan juga sesama. Kami juga berdoa untuk jemaatmu yang pada saat ini tengah berjuang di dalam kesehatannya. Untuk Bapak Stefanus Sikoteru, untuk Bapak Agus Lesnusa, untuk Bapak Andi, untuk Opung Risma Merajak yang pada saat ini masih berbaring di rumah sakit. Tuhan berkati beliau untuk dapat pulih dan bisa kembali ke keluarga Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Subur Sitompul dan juga Bapak Derek. Kami juga berdoa untuk jemaatmu di GKI Pulau Mas yang juga masih bergumul dalam pemulihan akan kesehatan yang dipunyai. Untuk Bapak Pegir Sang, adik Andreas, untuk Bapak Tigor Manurung, Bapak J. Sringoringo, untuk Ibu Wasti, Bapak Anggiat, Bapak Christian Siahaya, Ibu Asi Uta Barat, Bapak Frans Siahaya, Ibu E. Simanjuntak, Ibu S. Siahaan, untuk Ibu Popi Kaya, untuk Oma Erika Harahap, Ibu Koni Hanggoro, dan juga Opa Willem Tumangkeng. Kiranya Tuhan dalam masa-masa pemulihan, Tuhan kuatkan jemaatmu untuk tetap sabar, untuk tetap berpengharapan hanya kepadamu. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang pada saat ini mengikuti ujian akhir sekolah. Menjadi sebuah langkah yang baik untuk anak-anak melihat kembali proses pembelajaran mereka. Dan ketika ujian akhir sekolah harus dihadapi, kiranya dihadapi dengan sebuah sikap jujur, sebuah sikap berani untuk dapat mengembangkan diri, untuk dapat memberikan yang terbaik yang bisa dilakukan. Berkati juga tenaga pengajar yang memberikan waktu mereka untuk mendidik anak-anak-Mu Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami, rasa syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Beri kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Pada saat ini kita akan memasuki persembahan. Jemaat Tuhan bisa dapat mentransfer ke rekening GKI Pulau Mas, baik yang di Induk ataupun yang di Bajem. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan yang telah
memberi pengharapan kepada kita untuk menanggung segala pergumulan. Seperti firman Tuhan dalam 1 Tawarik 16 ayat 29, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 439 ayat 1, 2, dan 3. Bila topan keras melanda hidupmu. Jemaat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu mengucap syukur atas segala berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau pada saat ini kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami semua yang telah memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini supaya dapat dipergunakan di dalam rumah-Mu Tuhan, terkhusus di GKI Pulau Mas, baik induk ataupun bajam. Tuhan berkati para pelayan-Mu yang bertugas untuk mengurus kegiatan di dalam keuangan persembahan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat 369a ayat 1 dan yang ketiga. Yesus, ku berjanji. Ya Yesus, ku berjanji.
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peganglah janji pengharapan yang dinyatakan Tuhan Yesus Kristus di dalam setiap langkah hidup kita dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus di dalam keseharian hidup. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, sumber kehidupan. Kini dan selamanya. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Sesudah kamu menderita seketika lamanya, lelah yang empunya kuasa, dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat bisa kembali duduk, kita akan bersatu teduh sejenak.